Jangan-jangan ada sesuatu hal yang terjadi kepada Diane. Apalagi saat ini Diane memiliki seorang putra berusia 2 tahun dan hanya hidup berdua dengan anaknya itu. Keduanya pun mencoba menghubungi Diane beberapa kali, tapi tidak ada satupun panggilan telepon yang diangkat olehnya. Salah satu temannya berkata bahwa jangan-jangan Diane sudah berangkat bekerja lebih dulu dan mungkin terburu-buru sehingga tidak sempat menjemput mereka. Temannya mengatakan bahwa lebih baik mereka berangkat ke kantor saja. Nanti siapa tahu mereka akan ketemuan dengan Diane di kantornya. Akhirnya, mereka setuju dan berangkat ke kantor bersama-sama. Beberapa jam kemudian, ternyata Diane tak kunjung datang. Semua teman-teman Diane mulai curiga dan khawatir terhadap kondisi Diane dan putranya. Mereka pun janjian, setelah pulang kerja, mereka akan mengunjungi Diane ke apartemennya. Sore harinya, mereka pergi bersama-sama menuju apartemen Diane, sebuah kompleks apartemen yang cukup terkenal di kota itu. Sesampainya di kompleks apartemen tersebut, mereka menuju ke unit milik Diane. Mereka juga dibuat kaget karena ternyata pintu apartemen Diane sedikit terbuka. Saat mendorong pintu apartemen Diane dengan hati-hati, mereka melihat putra Diane yang bernama Mark sedang berdiri di ruang tamu. Pada saat mereka masuk, Mark langsung melihat mereka dan berjalan menuju salah satu teman ibunya itu. Teman ibunya sempat menanyakan keberadaan ibunya pada Mark, tapi Mark menjawab kalau ibunya sedang tertidur di kamar. Tubuhnya penuh cat berwarna merah. Lalu, mereka masuk ke dalam kamar dan menemukan Diane Lane sudah tergeletak di kamar dengan sekujur tubuh berlumuran darah tanpa busana. Di sekujur tubuhnya terdapat beberapa lubang yang menandakan adanya tindakan kekerasan. Mereka segera menghubungi polisi dan mengatakan bahwa telah terjadi pembunuhan di rumah tersebut. Polisi yang mendengar kabar tersebut langsung bergegas mendatangi apartemen Diane. Saat di tempat kejadian, polisi dibuat bingung untuk memberikan keterangan kepada teman-temannya Diane bahwa ini adalah kasus yang sangat rumit karena luka bekas tusukan berada di wajah, dada, dan punggungnya, serta alat untuk melakukan pembunuhan pun juga tidak ditemukan di kamar. Hanya saja ada bekas cipratan darah di mana-mana. Setelah melakukan olah TKP lebih lanjut, barang-barang di apartemen Diane satu pun tak ada yang dicuri. Bahkan di dalam dompet yang tergeletak di samping mayat Diane juga masih terdapat uang yang cukup banyak. Dari hasil penyelidikan sementara, tim investigasi akhirnya menyimpulkan bahwa satu-satunya tujuan pelaku menghabisi nyawa Diane dikarenakan mungkin ingin memaksa berhubungan dengan sang korban. Biasanya, saat kejadian terjadi, maka untuk menyelesaikan sebuah kasus dapat dilakukan melalui pengambilan sidik jari dan tes DNA. Tetapi, dikarenakan teknologi saat itu belum canggih seperti saat ini, maka satu-satunya yang dapat dilakukan oleh tim investigasi adalah dengan mengumpulkan bukti sebanyak mungkin dan melihat apakah terdapat banyak bekas sidik jari yang mungkin disentuh oleh pelaku terhadap benda-benda yang berada di kamar Diane, seperti lampu tidur, lantai, serta barang-barang lainnya. Selain itu, tim investigasi juga mengambil sampel seperti kulit yang terdapat di bawah kuku Diane, serta beberapa helai rambut pendek dengan corak warna yang berbeda dari rambut Diane, yang diyakini sebagai rambut milik si pelaku pembunuhan. Tim investigasi dari kepolisian akhirnya mulai meminta keterangan kepada saksi-saksi di sekitar korban, mulai dari keluarga korban, teman, ataupun tetangga korban, untuk menanyakan perihal kondisi korban sebelum kejadian. Saat semakin larut malam, semua orang yang dekat dengan Diane ditelepon polisi dan diminta datang ke kantor polisi untuk memberikan keterangan. Dalam proses penyelidikan yang sangat panjang, para saksi memberikan keterangan tentang kecurigaan mereka terhadap mantan suami Diane bernama David Bayer. Adik perempuan Diane, yaitu Victoria, menjelaskan bahwa sempat terjadi beberapa kali kekerasan fisik dari David kepada Diane sebelum akhirnya mereka bercerai. Setelah mendengar kesaksian dan keterangan dari Victoria, detektif mulai bergerak mendatangi rumah David Bayer. Begitu polisi datang dan menceritakan tentang kondisi Diane, David langsung terkejut dan terpukul dengan berita tersebut. David merasa sedih serta terkejut karena dia dianggap tersangka utama oleh mantan saudari iparnya itu. David beralibi dan membuktikan kepada detektif bahwa pada saat kejadian pembunuhan, dia berada sangat jauh dari lokasi kejadian, dan dia mampu menunjukkan bukti-buktinya kepada detektif. Akhirnya, David dibebaskan dari tuduhan tersangka. Tetapi sikap David berubah setelah kematian mantan istrinya. David lebih sering melamun dan linglung karena kematian Diane benar-benar telah menghancurkan seluruh hidupnya. Beberapa keluarga Diane mengatakan bahwa sebelum kematian Diane,
David pernah berkata ingin menikah kembali dengan Diane karena rasa cintanya pada putra mereka yaitu Mark yang masih sangat kecil dan pastilah membutuhkan sosok ayah untuk tumbuh kembangnya. Tetapi akhirnya harapannya kandas setelah mengetahui bahwa mantan istrinya itu telah meninggal dunia. Tahun-tahun semakin berlalu, tetapi kasus tersebut belum juga terpecahkan. Tidak adanya sidik jari dan saksi dalam kejadian tersebut membuat polisi benar-benar bingung dan heran bagaimana pelaku dapat masuk ke dalam apartemen Diane serta mendobrak pintu apartemen Diane sampai tak ada tetangga yang mendengar atau melihat kejadian itu. Tapi di awal tahun 2000, teknologi analisa DNA mulai berkembang dan sedikit demi sedikit dapat memecahkan kasus yang sudah lama tidak dapat terbukti kebenarannya. Tim investigasi kepolisian akhirnya mulai mencari tahu sisa-sisa kulit yang ditemukan di bawah kuku jari Diane dan melihat DNA siapa yang terdapat di dalamnya. Tetapi hasilnya masih nihil. Pada tahun 2010, tim investigasi yang baru mencoba menganalisa menggunakan helaian rambut yang ditemukan di tangan Diane waktu itu dan mencocokkan apakah hasil DNA helaian rambut sama dengan hasil DNA yang ditemukan di bawah kuku jarinya Diane. Hasilnya ternyata mengejutkan. DNA rambut dan DNA di bawah kuku Diane merupakan milik Diane sendiri. Itu artinya, pelaku benar-benar tidak meninggalkan jejak atau bukti apapun di dalam tempat kejadian, yang menyebabkan polisi kesulitan mencari pelakunya. Pada tahun 2020, 32 tahun setelah kejadian berlalu, kepolisian San Diego bekerja sama dengan laboratorium di daerah setempat untuk menganalisa genetik manusia. Laboratorium ini merupakan laboratorium yang khusus bekerja di bidang analisa DNA yang menggunakan perangkat lebih canggih dan lebih kekinian dengan hasil yang lebih akurat. Hasil analisa dari laboratorium akan menggambarkan sebuah silsilah keluarga pohon kehidupan dari terduga pelaku yang disebut genealogi genetik. Dengan hasil itu, polisi dapat menghubungi kerabat atau sanak saudara yang terdapat dalam silsilah itu untuk menanyakan tentang riwayat keluarga terdahulunya. Kepolisian pun bisa melacak hingga lebih dari 1.300 DNA, dan mereka harus menanyakan kembali pada kerabat terduga pelaku tentang kejadian masa lalu yang mungkin berhubungan dengan keluarga mereka sebelumnya. Petugas yang menangani kasus ini mengatakan bahwa ini adalah sebuah proses yang sangat berat dan sangat melelahkan. Tetapi ini merupakan jalan terakhir yang dapat ditempuh dengan harapan. Setelah upaya yang telah dilakukan, maka semuanya dapat terbukti. Setelah melalui proses yang sangat panjang dan melelahkan, akhirnya beberapa bulan kemudian, kerja keras pihak kepolisian membuahkan hasil yang memuaskan. Mereka menemukan satu nama yang diduga sebagai pelakunya, yaitu Warren Robertson. Dari hasil catatan kepolisian, Warren tak memiliki riwayat kejahatan dan kekerasan yang sangat berat. Hanya beberapa pelanggaran kecil seperti menguntil, menjamret, dan perkelahian kecil di bar dikarenakan hal yang sepele. Catatan kejahatannya di kepolisian tercatat sebagai kejahatan ringan dan tidak termasuk dalam kekerasan. Hanya sebagai kesalahpahaman dan mengganggu ketertiban umum. DNA Warren Robertson dicurigai karena setelah diteliti, hasil DNA menunjukkan bahwa Warren pernah memiliki kedekatan dengan Diane. Warren Robertson lahir di negara Arkansas, tetapi tak lama kemudian, dia pindah bersama keluarganya ke California, tempat dia menjalani sebagian besar hidupnya. Nyatanya, dia tinggal di kompleks apartemen yang sama dengan Diane, tepat di salah satu gedung sebelah gedung apartemen Diane. Sama seperti hobinya Diane, Warren juga sangat suka menonton balap mobil. Bahkan mereka berdua kerap hadir untuk menonton pertandingan balap mobil di kota itu. Saat penyelidikan lanjutan, polisi mulai berteori bahwa mungkin mereka berdua bertemu di pertandingan balap mobil yang sama, dan Warren menjadi terobsesi dengan Diane saat mengetahui kalau Diane adalah tetangga apartemennya. Saat kejadian terjadi, Warren masih berusia 27 tahun, 2 tahun lebih muda dari Diane, dan dia bekerja sebagai supir truk. Bahkan saat penyelidikan sejak tahun 1988, dia luput dari perhatian polisi. Dia sama sekali tak pernah dimintai keterangan oleh polisi karena sikapnya yang tenang dan tak menimbulkan kecurigaan. Beberapa bulan setelah kejadian, Warren pergi meninggalkan keluarganya untuk pindah ke kota Lakeside, negara bagian Texas, dan pindah lagi untuk tinggal di sebuah kota di negara bagian Indiana.
Dengan semua informasi ini, polisi hampir yakin bahwa Warren pasti bertanggung jawab atas kematian Diane tahun 1988, bahwa Warren adalah tetangga Diane, dan Warren juga suka menghadiri pertandingan balap mobil seperti Diane. Untuk membuktikan kecurigaan mereka, polisi langsung memanggil anak Warren yang bernama Florence untuk meminta izin mengumpulkan materi genetiknya agar bisa dicocokkan dengan materi genetik yang ditemukan di apartemen Diane. Setelah beberapa hari diperiksa, hasil yang ditemukan polisi sangat mengejutkan. Materi genetik milik Florence cocok dengan materi genetik yang ditemukan di dalam apartemen Diane. Hal ini menunjukkan bahwa ayah Florence, Warren Robertson, memang adalah orang yang selama 32 tahun dicari-cari atas pembunuhan Diane Linden. Sekarang, PR polisi adalah menemukan Warren untuk didakwa ke pengadilan atas kasus yang dia buat. Tapi apa yang diinginkan polisi saat ini sudah mustahil dilakukan. Polisi tak mungkin lagi mencari Warren, karena dia sudah meninggal dunia pada tahun 1999 ketika usianya masih 38 tahun dalam sebuah tragedi kebakaran di rumahnya. Meskipun polisi tak dapat membawa pelakunya ke pengadilan, tapi polisi tetap menggelar konferensi pers dan mengumumkan pemecahan kasus dingin itu pada keluarga besar korban, termasuk Mark Bayer yang sudah berusia 36 tahun. Keluarga besar Diane yang dihubungi polisi saat itu sangat bergembira mendengar kabar itu. Melalui adik perempuan Diane bernama Victoria yang mewakili keluarga. Dengan air matanya dia mengungkapkan kebahagiaan dan rasa terima kasih pada detektif kepolisian yang terus bekerja mencari pelaku pembunuhan kakaknya, meskipun kejadiannya sudah lebih dari 30 tahun yang lalu. Setidaknya, kabar gembira itu memberikan rasa lega pada keluarganya karena mereka tidak penasaran lagi tentang siapa pembunuh sebenarnya. Dalam wawancara secara daring, Mark, putranya yang saat kejadian baru berusia 2 tahun, berkomentar bahwa dia sangat senang kasusnya telah terselesaikan, dan hal itu akan membawa kedamaian bagi keluarganya. Dia mengatakan bahwa meskipun berada di apartemen ketika kejahatan terjadi, dia tak mengingat apapun, dan sayangnya, dia hampir tak mengingat ibunya lagi. Dan semua cerita tentang ibunya selama ini, dia dapatkan dari teman dan keluarga, termasuk cerita tentang pembunuhan yang terjadi pada ibunya. Setelah pembunuhan itu, Mark bukan diasuh oleh ayahnya, tapi dia diadopsi oleh beberapa anggota keluarganya. Menurut beberapa sumber, ayahnya tidak dalam kondisi psikologis yang sehat untuk mengasuh Mark saat itu. Tapi Mark mengatakan bahwa dia dibesarkan dengan penuh cinta. Dia sering bertemu dengan kakek neneknya dan anggota keluarganya yang lain, tetapi dia mengaku bahwa kadang-kadang dia mulai menangis sendiri tanpa sebab, entah dari mana. Karena dia merasa sangat kesepian dan merindukan ibunya, meskipun dia tidak terlalu mengingatnya. Sedangkan kabar dari keluarga Warren Robertson masih tidak diketahui karena sejak kasus itu terpecahkan, mereka menutup diri. Kasus ini adalah kasus kelima yang diselesaikan tim investigasi menggunakan